Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satria Wijaya dalam perkuliahan Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Dalam kesempatan kali ini kita akan memahami materi tentang cara mengutip, menyintesis, memparafrasa, dan menulis daftar pustaka. Sebelum itu, saya tanya dulu teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semangat, dan juga antusias dalam mengikuti pembelajaran ataupun perkuliahan bahasa Indonesia ini di topik tentang mengutip, menyintesis, memparafrasa, dan menulis daftar pustaka. Di akhir nanti silakan Anda, kalau ada pertanyaan silakan Anda tulis di kolom komentar ataupun Anda bisa bertanya langsung kepada saya nantinya. Dan juga untuk semua mahasiswa yang berkaitan dengan materi perkuliahan ini juga bisa Anda buat semacam responsi ataupun ringkasan hasil dari menyimak dan memahami materi yang saya jelaskan dalam perkuliahan kita ini. Baik, langsung saja saya jelaskan materi ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikuti dengan optimal. Mengutip, menyintesis, memparafrasa, dan menulis daftar pustaka ini berkaitan erat dengan kemampuan kita sebagai penulis dalam menulis karya tulis ilmiah. Menulis dan menyusun, saya berikan semacam gambaran dulu, ada perbedaan. Jadi menulis dan menyusun itu berbeda. Hal ini jangan sampai nanti ada kekeliruan dalam merealisasikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen di kampus, di perguruan tinggi, ataupun memang sebagai tugas akhir Anda untuk menyelesaikan rangkaian perkuliahan dari semester 1 sampai semester akhir. Dan di setiap perguruan tinggi juga menulis karya ilmiah itu menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana, magister maupun doktor. Jadi di berbagai jenjang pun ada tugas menulis karya ilmiah, walaupun dengan porsinya masing-masing. Ketika Anda barangkali sekarang berada di jenjang D3, S1, sarjana, mahasiswa calon sarjana gitu ya, atau mahasiswa yang sedang belajar untuk bisa menulis karya ilmiah. Nah, tentu ketika menulisnya nanti Anda harus membedakan perspektif antara menulis dan menyusun. Ada perbedaan antara menulis dan menyusun. Perbedaannya pada apa yang Anda lakukan. Kalau menulis artinya kita, Anda itu kita gitu ya. Kita itu mencurahkan hasil dari mengkaji sebuah berbagai macam permasalahan. Mengkaji permasalahan yang kemudian permasalahan itu kita cari solusinya. Nah, dalam kegiatan menulis, solusinya itu biasanya didapatkan dari hasil kita membaca. Membaca referensi, buku, artikel, kemudian berita online, ya, berita koran-koran digital, koran cetak. Nah, itu kan bisa menjadi sumber bacaan atau sumber referensi yang bisa kita gunakan informasinya di dalam tulisan kita. Nah, menulis itu hasil dari kita membaca informasi-informasi yang kita dapatkan dari referensi itu. Kita contohkan referensi dari artikel ilmiah. Kita membaca artikel dari suatu jurnal tertentu, di mana kita juga mencari bahan bacaan dan informasi untuk referensi yang kita tuliskan nantinya berkaitan dengan bidang tertentu pula, yang kemudian topik permasalahan kita dengan bidang kita itu sejalan, artinya referensinya juga harus sejalan. Nah, kemudian referensi itu kita baca, kita kaji, kita pahami, kita dalam persepsi kita tidak percaya, kemudian kita mencari referensi yang lainnya supaya memperkuat pemahaman kita.
Nah, artinya kita juga harus kritis dalam membaca referensi yang kita temukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memvalidkan informasi. Kalau referensi satu, katakanlah dari artikel yang ditulis oleh Smaldino, katakanlah. Smaldino mengatakan bahwa problematika berbahasa di Indonesia sudah sedikit. Nah, katakanlah contoh kalimatnya seperti itu. Kita secara kritis mencoba tidak percaya dulu nih dengan kalimat yang diungkapkan oleh Smaldino. Kita cari lagi referensi. Ternyata kita menemukan di buku ilmiah karangannya katakanlah Tarigan. Tarigan menyatakan bahwa ternyata problematika di berbahasa di Indonesia ini sangat kompleks. Nah, dapat dua referensi. Smaldino mengatakan problematikanya itu sedikit, sedangkan Tarigan kompleks. Nah, dua referensi ini kemudian sebagai kajian kita, kajian pemahaman kita tangkap keduanya. Kita tangkap kedua informasi itu yang kemudian kita pikirkan di dalam pikiran kita. Hasilnya, Anda punya ide, kita punya ide. Oh, bisa jadi Smaldino mengungkapkan fakta yang ada dari hasil dia teliti di lapangan. Ya. Atau Tarigan pun sama. Dia mengemukakan pandangannya berdasarkan hasil kajian dia, riset teoritis dia. Sehingga muncul ide di dalam pikiran kita, bagaimana kalau kedua pernyataan ini kita gabungkan, kita padukan. Antara satu yang mengatakan problematika berbahasa di Indonesia sedikit dengan problematika berbahasa yang kompleks ini kita gabungkan pemahamannya menjadi satu pemahaman yang baru. Contohnya ya pemahamannya katakanlah, kita contohkan saja. Problematika di Indonesia bisa terbilang sedikit, tetapi objek kajian permasalahannya sangat kompleks. Nah, ini paduan. Ya sah-sah saja. Karena kita menganggap kedua pernyataan ini dari pakarnya masing-masing. Pakar bahasa yang punya aktivitas risetnya masing-masing. Akhirnya ya kita menganggap keduanya setara, katakanlah dalam artian punya bobot dan porsinya masing-masing. Akhirnya kita padukan. Menjadi pemahaman yang baru di pikiran kita. Ketika kita tuliskan di tulisan kita, di lembar kerja kita, kita mengatakan hal yang dari perpaduan antara Smaldino dan Tarigan tadi. Nah, ini menjadi hal yang kita tuliskan ulang ke dalam lembar kerja kita. Problematika berbahasa di Indonesia walau sedikit namun kompleks. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Smaldino bahwa yang tadi saya sampaikan. Nah, inilah yang menjadi pemahaman yang benar, arti yang benar, esensi yang sebetulnya harus kita implementasikan, esensi menulis itu ketika kita ada topik yang ingin kita tuliskan, yang ingin kita pecahkan masalahnya, kemudian solusinya kita cari dulu gitu kan, cara mencari solusinya kita cari referensi, kemudian kita baca beberapa referensi, dari referensi itulah kita menemukan jawaban atas permasalahan tadi. Ya, kalau tadi permasalahannya bagaimana sih problematika berbahasa di Indonesia ketika kita mencari referensi, mencari bahan bacaan untuk mencoba menjawab pertanyaan itu, akhirnya kita menemukanlah penjelasan dari Smaldino dan Tarigan. Yang kemudian pemahaman dari hasil bacaan kita dari dua referensi itu, hasilnya berupa pemahaman yang baru di dalam pikiran kita. Nah, akhirnya kita tuliskanlah pemahaman baru itu ke dalam tulisan ilmiah kita. Nah, itu esensi dari menulis. Berbeda dengan menyusun. Ketika menyusun ini sesuatu yang sudah ada. Nah, contohnya puzzle, kita membuat puzzle gitu ya, membuat puzzle-puzzle yang sudah diacak, gambar-gambar yang sudah diacak, kemudian kita susun ulang dengan cara yang dengan waktu tempo
durasi katakanlah 30 menit, 1 jam, dan seterusnya. Ada waktu tempuh yang harus kita tempuh gitu ya, ada batasan waktu yang harus kita tempuh supaya puzzle itu jadi. Tetapi esensi menyusun itu sesuatu yang sudah ada. Kalau kaitannya dalam menulis ilmiah, menyusun di sini adalah kita menyusun referensi-referensi yang kita temukan. Sehingga ada anggapan, apa tugasmu? Ada percakapan gitu kan. Sudah membuat skripsi belum? Iya Pak, saya sudah sedang menyusun. Bagaimana kalau jawabannya itu diganti? Bagaimana saudara? Apakah sudah buat skripsi? Sudah Pak, Alhamdulillah. Sedang saya tulis. Saya sedang menulisnya Pak. Gitu ya. Jadi proses menulis. Gitu ya. Kalau proses menyusun, bisa jadi itulah yang menyerempet pada aktivitas plagiasi sebetulnya. Kita hanya menyusun semacam menyusun puzzle dari gambar-gambar yang sudah teracak. Kalau di sini dari referensi-referensi yang entah di mana tempatnya, artikel-artikel yang entah di mana, jurnal publikasinya, yang kemudian kita cari jurnal terkait ilmu bidang tertentu, katakanlah jurnal penelitian kesehatan, jurnal kesehatan masyarakat. Kita buka adalah artikel yang terkait dengan topik tulisan kita, kemudian kita unduh artikelnya, kita cari kalimat-kalimat yang barangkali layak untuk kita susun di dalam skripsi kita, di dalam karya ilmiah kita. Satu dapat katakanlah dari artikel yang ditulis oleh Widodo, katakanlah kita kutip satu paragraf, satu kalimat, 2 kalimat, sampai satu paragraf. Kemudian kita salin ke dalam tulisan kita. Kemudian kita cari lagi topik referensi dari artikel ilmiah, buku ilmiah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, katakanlah. Akhirnya kita dapat 2, 3, 4 artikel ataupun buku ilmiah yang berkaitan dengan topik tersebut. Akhirnya banyaklah dari beberapa artikel yang kita temukan, kita copy semua, kita salin semua. Referensi A kita salin 1-2 kalimat, referensi yang B 1-2 kalimat kita salin juga, kita copy juga gitu kan. Dan akhirnya karya ilmiah kita adalah susunan dari referensi-referensi yang kita temukan. Susunan dari berpikirnya orang lain dalam tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisan orang lain yang mereka tuliskan, yang kemudian kita salin ke dalam lembar kerja kita. Nah, ada sedikit perbedaan antara menulis dan menyusun. Sehingga hal-hal ini jangan sampai terjadi kekeliruan dalam praktek menulis karya tulis ilmiah. Ada perbedaan antara menulis dan menyusun. Esensi menulis ketika kita sebagai penulis, kita mencurahkan sesuatu yang sudah kita kaji dari bahan-bahan bacaan, dari beberapa sumber referensi terkait suatu topik tulisan kita. Yang kemudian dari kajian referensi itu kita mendapatkan ide dan gagasan dari apa yang kita baca. Akhirnya muncullah pemahaman baru tentang suatu topik tersebut. Nah, pemahaman baru itulah yang kita tuliskan ke dalam tulisan-tulisan kita. Kalau menyusun bisa jadi kita hanya menyusun, mengcopy, menyalin dan menempelkan salinan itu ke dalam lembar kerja kita. Paragraf 1 salinan dari atau copy dari referensi A, kemudian kalimat kedua dari referensi B, paragraf selanjutnya dari referensi C, dan seterusnya sampai akhir kalimat, akhir paragraf atau akhir dalam teks karya ilmiah kita. Itulah yang dinamakan susunan. Walaupun dalam aspek metode ataupun sistematika penulisan karya ilmiah, bisa jadi itu susunannya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Bab 4 dan daftar pustaka. Bab 5, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. Oke, itu susunannya. Boleh seperti itu susunannya. Tetapi jangan sampai
pengertian susunan itu juga masuk ke dalam merealisasikan tulisan yang padahal esensinya bukan menulis tetapi hanya menyusun kutipan-kutipan saja. Nah, itu sebagai pembuka sebetulnya. Pembuka dalam materi tentang mengutip, menyintesis, memparafrasa, dan menulis daftar pustaka. Dalam pembelajaran kali ini juga saya akan menjelaskan cara mengutip yang benar, menyintesis yang benar, memparafrasa, dan menulis daftar pustaka, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam mengimplementasikannya. Dan juga sebagai pembuka, terampil berbahasa baik secara lisan maupun tulisan merupakan keharusan bagi setiap orang dan penguasaannya harus terus dilatih. Teman-teman semuanya, terutama mahasiswa semua, dalam menulis ini memang sedikit lebih sulit dibandingkan berbicara. Keterampilan menulis ini lebih sulit dibanding keterampilan berbicara. Kenapa? Karena memang banyak hal yang harus kita siapkan. Baik persiapan diri kita untuk siap untuk berpikir kritis, siap memahami sumber-sumber referensi, dan juga siap mengimplementasikan atau mengaktualisasikan dalam bentuk tulisan hasil dari temuan-temuan yang kita baca, hasil dari pemahaman yang kita pahami dari berbagai referensi, berita maupun hal-hal yang kita temukan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam tulisan kita. Kenapa ada pertanyaan? Menulis itu sebetulnya menjawab pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita. Jawabannya bisa dari pikiran kita sendiri, cara kita berpikir atau memikirkan jawabannya, dan bisa juga jawaban kita itu didapatkan dari kita memahami jawaban ataupun tulisan-tulisan dari orang lain yang dimana mereka juga melakukan esensi dari menulis yang sebenarnya. Mereka berpikir, kemudian mereka mencurahkan hasil pemikirannya menjadi jawaban-jawaban atas permasalahannya. Sehingga nanti saya jelaskan, ini berkaitan dengan pengertian kutipan. Baik, kita masuk ke pemahaman tentang kutipan. Kutipan adalah salinan atau kita sebutnya copy gitu ya. Kita mengcopy atau menyalin suatu ide, konsep atau temuan orang lain ke dalam tulisan kita. Jadi kutipan ini sesuatu yang harus ada juga di dalam tulisan kita. Bukan berarti kita itu boleh memplagiat. Ya, mengutip ini menyalin tulisan orang lain ke dalam tulisan kita. Pada dasarnya seperti itu. Namun harus diartikan bukan untuk memplagiat. Kutipan di sini tujuannya adalah untuk memperkuat hasil berpikir kita. Untuk memperkuat atau mempertegas pemahaman kita atas suatu hal. Pemahaman kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada unsur-unsur lain, ya, pemahaman dari orang lain yang juga menguatkan pemahaman kita. Nah, kutipan ini tujuannya itu, untuk memperkuat dan mempertegas kalimat kita sendiri di dalam tulisan. Atau bahkan adanya kutipan sebagai cara seseorang menuliskan sesuatu dan kutipan itu menjadi landasan dia menuliskan kalimat-kalimat setelahnya. Sehingga ada kutipan di awal tulisan, ada kutipan di akhir tulisan. Kalau kutipan itu letaknya di awal tulisan, artinya kita akan menjelaskan kutipan itu. Kalau kutipan itu ada di akhir tulisan, artinya tugas kutipan itu, tujuan kutipan itu adalah memperkuat penjelasan kita sebelumnya. Ya mirip lah, ini bukan berkaitan dengan pola pengembangan paragraf, bukan. Walaupun ketika praktek menulis paragraf dengan pola yang seperti ini bisa Anda lakukan. Seperti halnya pola deduktif dan induktif. Namun untuk memahami kutipan itu apa? Kutipan adalah salinan suatu ide, konsep, teori, pemahaman,
penjelasan dari orang lain dalam tulisannya, dalam karyanya, kemudian kita salin ke dalam tulisan kita dengan tujuan untuk memberikan menjadi landasan tulisan kita atau menjadi penguat ataupun mempertegas tulisan kita, kalimat-kalimat kita sebelumnya. Nah, ini kutipan. Di sini juga dijelaskan, jangan sampai ada kesan bahwa kajian teori hanya berupa kumpulan kutipan saja. Itulah tadi, bukan hanya susunan kutipan saja dalam tulisan kita. Katakanlah dalam satu paragraf ada 6 kalimat. Jangan sampai kalimat satu kutipan, kalimat kedua kalimat kutipan, kalimat ketiga kutipan, kalimat keempat kutipan, kalimat 5, 6, dan 7 kutipan semua. Artinya dalam satu paragraf itu 100% menurut orang lain. Tidak ada porsi kita sendiri yang berpikir, porsi pemikiran kita sendiri yang memang memberikan penjelasan dan pernyataan dalam suatu paragraf. Ya idealnya kita harus dominan, pemikiran kita sendiri yang harus dominan ada di dalam paragraf itu. Karena nanti akan kita klaim ini tulisan kita. Jangan sampai tulisan yang kita klaim ini tulisan kita, ternyata isinya dominan hasil berpikir orang lain. Ya itu artinya ya plagiat gitu kan. Kita melakukan plagiasi. Nah, kemudian yang kedua, jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan di sini setidaknya ada 2 jenis kutipan. Ada kutipan langsung, yaitu menyalin teks secara harfiah persis seperti aslinya dari sumber lain. Artinya kita menyalin pernyataan atau penjelasan, ungkapan dan opini dari orang lain, kemudian kita tuliskan ke dalam tulisan kita sama persis. Dari huruf pertama sampai titik terakhir, itulah yang kita salin ke dalam tulisan kita. Itu kutipan langsung. Kemudian mempertahankan keunikan, kekhasan atau definisi penting dari sumber aslinya. Apa yang dijelaskan oleh si penulisnya, sumber asli yang kita gunakan, itulah yang kita tuliskan. Tidak ada yang kita lebih-lebihkan dan tidak ada yang kita kurangi. Kekhasannya, gaya bahasanya, gitu ya. Mau gaya bahasanya hiperbola, mau dia memberikan perumpamaan, ya bebas. Itulah yang tetap harus kita tuliskan ke dalam tulisan kita kalau mengutip secara langsung, ya. Kemudian menggunakan tanda petik, petik 2 itu baik di awal sebagai di awal kalimat-kalimatnya dan juga di akhir kalimatnya itu ada petik penutupnya gitu ya. Menggunakan tanda petik ini untuk kutipan pendek, khusus untuk kutipan yang pendek gitu ya. Kalau yang panjang ya nggak perlu pakai kutipan gitu ya. Kemudian wajib mencantumkan nama, kita tuliskan nama penulis, tahun terbit karya itu dan nomor halamannya. Katakanlah Semellino 2019 tahunnya gitu ya. Kemudian halaman 150 katakanlah dalam buku atau artikelnya. Artinya kutipan itu di halaman 150 terbitan tahun 2019 dari penulis si Semellino. Seperti itu kutipan langsung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini ya mirip juga dengan parafrasa. Kita menggunakan kata-kata sendiri untuk menjelaskan ide atau konsep dari sumber aslinya. Kalau kutipan langsung tadi dari huruf pertama sampai titik terakhir, itulah yang kita salin dari sumber asli ke tulisan kita. Sedangkan kutipan tidak langsung, kita pahami dulu apa pesan dari kalimatnya, kalimat orang lain di tulisan yang mereka tuliskan. Kemudian kita ambil hal pesan utamanya saja, inti poinnya saja ke dalam tulisan kita. Tetapi kalimat-kalimatnya itu kita jelaskan menggunakan kata-kata kita sendiri. Penulisannya secara dengan baik dan benar, menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Nah, itu kutipan tidak langsung. Sehingga yang dituliskan di tulisan kita itu kalimat
dengan kata-kata yang berbeda dengan kalimat ataupun kata-kata dari sumber aslinya. Berbeda. Kemudian memperkuat argumen atau menyajikan informasi dengan gaya bahasa penulis sendiri. Setiap orang kan punya gaya bahasanya masing-masing. Nah, ketika kita mengutip kutipan atau sumber rujukan yang kita rujuk ke dalam, yang kemudian masuk ke dalam tulisan kita boleh memberikan argumentasi sedikit, gitu ya, menambahkan argumentasinya, kemudian kita sajikan informasi utama dari tulisan orang lain itu ke dalam tulisan kita, sehingga menjadi suatu kalimat yang baru walaupun pesan utamanya sama dengan sumber yang kita rujuk. Itu kalimat kutipan tidak langsung. Ciri-ciri yang ketiga, tidak menggunakan tanda petik, jadi langsung ya. Berbeda dengan kutipan langsung harus menggunakan tanda petik, tetapi untuk kutipan tidak langsung perbedaannya tidak menggunakan tanda petik. Artinya menyatu dengan kalimat kita sendiri. Kemudian menulisnya menyatu dengan kalimat penulis, ya sama ya dengan penjelasan saya. Cukup mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitnya. Nah, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, persamaannya satu gitu ya. Tetap kita tuliskan nama penulis yang kita jadikan sumber informasi yang kemudian informasi utamanya itu ada di tulisan kita. Baik langsung maupun tidak langsung, kutipan ini, nama penulis yang kita rujuk tetap kita cantumkan, baik di dalam isi tulisan maupun nanti di dalam daftar pustaka. Nah, itu perbedaan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sehingga sebetulnya ini inovasi di dalam teknik menulis tulisan-tulisan ilmiah supaya menjadi sesuatu yang unik gitu ya, unik dan juga tidak monoton. Kalau semuanya kutipan langsung, artinya keterampilan ya bisa jadi ya kalau kita sudah terampil menulis, kita menunjukkan bahwa ada banyak cara kreativitas kita dalam menuliskan tulisan gitu ya, mengungkapkan informasi melalui tulisan dengan kreativitas kita masing-masing gitu ya. Jadi ada ya seninya di situ gitu ya. Nah, ini contohnya. Contoh dari kutipan langsung dan tidak langsung. Gambarannya adalah anggap ini saya mendapatkan satu artikel sebagai contoh dari tulisan Lilis Sulistianingsih tahun 2017 yang berjudul Plagiarisme, Upaya Pencegahan, Penanggulangan, dan Solusinya, yang dipublikasikan di Jurnal Pustaka Ilmiah volume 3 nomor 1 tahun 2017 ya. Ini saya kutip yang ada di halaman 32. Saya ambil contoh satu halaman ini yang kemudian ada beberapa kalimat yang saya kutip menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kita kan contohnya ada satu tujuan untuk menulis sesuatu yang kemudian kita katakanlah ada momennya, ada saatnya kita ingin memberikan pemahaman kepada pembaca tentang penulisan karya ilmiah tanpa memplagiat. Artinya kita dalam pikiran kita ingin memberikan pengertian atau pemahaman plagiat itu seperti apa. Itu menjadi pertanyaan saya. Plagiat itu seperti apa ya? Bagaimana bentuk plagiat? Gitu ya. Itu pertanyaan sebelum kita menulis sesuatu. Jadi ada pertanyaan dulu sebelum kita menuliskan sesuatu. Supaya apa? Ya supaya kita banyak hal yang akan kita tuliskan. Bisa pengertian, bisa temuan-temuan kita di lapangan gitu ya. Temuan-temuan kita di dalam buku-buku teoritis gitu ya, buku-buku teori, artikel, berita dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya menemukanlah artikel ini yang menurut saya ada beberapa kalimat yang sangat penting untuk saya muat ke dalam tulisan saya. Yang saya kutip ini di halaman 321 Sulistianingsih tahun 2017 mengemukakan bahwa penulis karya ilmiah harus jujur dalam menggunakan karya tulis orang lain.
Jika penulis karya ilmiah menggunakan tulisan orang lain dan tidak mengatakannya secara jujur, penulis karya ilmiah tersebut dapat dikategorikan sebagai plagiaris. Bahkan saat ini, berbagai sumber informasi yang tersedia di internet sangat memungkinkan penulis karya ilmiah memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Nah, ini kalimat aslinya. Penjelasan yang ada di tulisan Sulistianingsih. Menurut saya ini pemahamannya baik, informasinya penting sekali untuk saya tuliskan, saya muat ke dalam tulisan saya. Artinya inilah yang akan saya kutip. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan gambaran, menjelaskan, ataupun mempertegas penjelasan saya di dalam paragraf yang saya tuliskan di lembar kerja saya. Nah, ini contohnya saja. Contoh mengutip secara langsung dan tidak langsung. Artinya informasi aslinya ini yang saya berikan garis biru ini, kotak biru ini gitu ya. Inilah yang akan saya kutip. Ada dua cara tadi kan, ada cara mengutip secara langsung dan mengutip secara tidak langsung gitu ya. Kalau mengutip secara langsung, artinya dari huruf P sampai titik terakhir, semua kalimat inilah yang kita salin ke dalam tulisan kita dengan menyertakan nama si penulis sumber aslinya. Menurut Sulistianingsih dalam kurung 2017 halaman 321, penulis karya ilmiah harus jujur dalam menggunakan tulisan orang lain. Sama, penulis karya ilmiah harus jujur dalam menggunakan karya tulis orang lain. Penulis karya ilmiah harus jujur dalam menggunakan tulisan orang lain, gitu ya. Nah, ini sama. Penulis karya ilmiah harus jujur dalam menggunakan karya tulisan. Ini kurang satu kata gitu ya, tapi sama gitu ya. Nah, sama. Jadi yang kita salin ke dalam tulisan kita sama persis, tidak ada yang kita kurangi, tidak ada yang kita lebih-lebihkan, ya. Tidak ada yang kita lebihkan dari sumber aslinya. Nah, berbeda dengan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung, yang kita salin di sini adalah inti poinnya saja. Pesan utamanya saja yang dikemukakan oleh Sulistianingsih dalam tulisannya. Namun ketika kita tuliskan ke dalam tulisan kita menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Ini contohnya. Saat ini penulis karya ilmiah sudah sangat mudah dalam mencari dan mengambil informasi dari internet. Namun, jika penulis tidak jujur menyertakan nama penulis dari sumber informasi yang diambil, itu berarti penulis tersebut sudah melakukan tindakan plagiat. Nah, di sini ada apa namanya? Ada kata-kata yang sama sebagai plagiat, plagiaris, di sini plagiat. Kemudian penulis tersebut sudah melakukan tindakan plagiat di sini. Ini berkaitan dengan penulis karya ilmiah tersebut dapat dikategorikan sebagai plagiaris. Kalau di sini disebut melakukan tindakan plagiat. Ya, sebetulnya pesan informasinya sama saja. Maknanya itu secara eksplisit sama gitu ya. Sama-sama mengatakan bahwa kalau orang tidak jujur dalam menuliskan sumber informasi dan juga siapa yang memberikan informasi tersebut ke dalam tulisannya, dia dikategorikan sebagai plagiaris atau dia dikatakan sudah melakukan tindakan plagiat. Ya, artinya orang tersebut melakukan plagiat. Plagiat itu ketika, katakanlah kalau ini kutipan saya tidak menyertakan nama Sulistianingsih ini. Sulistianingsih ini tidak saya sebutkan di dalam tulisan saya,
Atau bahkan saya menganggap dari kata penulis sampai dengan mudah ini, inilah kalimat saya. Padahal itu bukan kalimat saya. Artinya itu menjadi aktivitas tindakan plagiat. Ini yang harus kita hindari seperti itu. Nah, inilah contoh dari mengutip kutipan langsung maupun tidak langsung. Ini contohnya. Jadi paham ya semuanya ya. Mengutip secara langsung itu artinya secara langsung apa yang dijelaskan oleh penulis aslinya atau sumber aslinya, itulah yang kita salinkan ke dalam tulisan kita. Tidak ada yang kita lebihkan, tidak ada yang kita kurang-kurangi. Kalau tidak langsung, kutipan tidak langsung, itu kita mengambil inti poinnya saja dari sumber referensi yang kita dapatkan, kemudian penulisannya kita tuliskan, kita ungkapkan menggunakan gaya bahasa kita sendiri, kita masing-masing. Baik dia kutipan langsung maupun tidak langsung tetap sama. Nama yang kita rujuk sebagai sumber aslinya tetap kita cantumkan baik di kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, berkaitan dengan sintesis atau menyintesis dalam karya tulis ilmiah. Nah, ini juga sebetulnya masih tidak terlalu jauh berbeda sebetulnya dengan kutipan. Hanya berbeda caranya. Sintesis ini juga ada aktivitas kita mengutip beberapa referensi informasi dari bahan referensi yang kita dapatkan dari buku, artikel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian menyintesis di sini berbeda tentunya dengan mengutip. Kalau mengutip, kita hanya menyalin informasi dari orang lain ke dalam tulisan kita. Baik mengutip secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau menyintesis atau sintesis ini kalau di dunia sains itu ada istilah sintesis gitu ya. Dalam bidang ilmu kimia itu seringkali ada penjelasan tentang atau materi tentang sintesis. Sintesis di sini perpaduan antar satu unsur dengan unsur yang lain hingga menghasilkan unsur yang baru. Perpaduan antara dua unsur atau lebih hingga menjadi satu unsur yang mewakili semua unsur-unsur yang lainnya. Nah, itu sintesis. Nah, di sini pengertiannya atau definisinya, sintesis ialah campuran, paduan, berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Nah, jadi ada sesuatu yang kita gabungkan, kita campurkan, kita padukan. Kalau yang kita padukan, kita campurkan itu adalah pengertian-pengertian suatu hal, nah, kemudian muncullah pengertian yang baru yang menjadi kesatuan yang selaras dengan pengertian-pengertian yang lain. Ini sintesis. Sintesis dalam karya ilmiah adalah proses menggabungkan, merangkum, dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk menghasilkan gagasan, ide atau kesimpulan baru yang lebih komprehensif dan orisinal gitu ya. Bukan sekadar ringkasan, melainkan penyajian pandangan baru untuk memecahkan masalah penelitian atau memperoleh pemahaman yang memerlukan membaca kritis, mengidentifikasi kaitan antar sumber dan menyusunnya secara objektif dengan pencantuman sumber yang benar atau sitasi. Nah, itulah sintesis. Jadi penggabungan yang tujuannya menghasilkan semacam simpulan ringkasan gitu ya yang lebih komprehensif dan orisinal. Di sini maksudnya adalah kita memberikan pemahaman dari beberapa pengertian dari orang lain. Nah, sintesis di sini ada setidaknya 2, 3 atau lebih yang kemudian muncul satu pemahaman yang baru hasil dari kita memahaminya referensi-referensi yang kita temukan tadi. Contohnya saja kita memberikan pengertian tentang
tentang teks. Nah, teks menurut, katakanlah kita ada 5 referensi gitu ya. Ada menurut Smaldino, menurut Widodo, menurut Rohani gitu ya, menurut Suci, dan menurut Tiara. Nah, kelima pengertian kalimat ini kita tuliskan ke dalam tulisan kita. Menurut Smaldino, teks adalah bla 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 bla. Menurut Widodo apa? Menurut siapa lagi tadi? Menurut Rohani apa? Menurut Suci apa? Menurut Tiara apa? Yang kemudian di akhirnya ada menurut kita. Menurut kita ini adalah pemahaman dari 5 orang yang memberikan penjelasan tentang pengertian teks. Fungsinya, fungsi sintesis ini yaitu menciptakan ide baru, menciptakan ide dan gagasan yang baru, pemikiran yang baru, teori yang baru. Nah, dalam menyintesis ini bisa hasilnya itu ya hasil teori Anda sendiri yang bisa Anda klaim. Kita bisa menghasilkan sebuah teori dari mengkaji pengertian teks dari beberapa pakar. Ya. Menurut pakar 1, 2, 3, 4, 5 menyebutkan teks adalah apa gitu kan. Nah, kita mengkolaborasikan ataupun menyatukan semua pengertian itu hingga hasilnya itulah yang bisa kita klaim, yang bisa kita anggap sebagai teori kita sendiri tentang pengertian sebuah teks. Yang kedua, fungsinya menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Nah, kesimpulan yang komprehensif ini artinya lengkap gitu ya, lebih kuat. Kenapa? Lebih kuat, lebih bobotnya lebih ya kualitasnya lebih bagus karena hasil dari kolaborasi dari 5 pakar. Otomatis ya jangan sampai juga kita memang diminta untuk kritis ya semuanya, teman-teman semua. Ketika kita ingin menyintesis sesuatu, kita harus memahami juga informasi yang diberikan oleh beberapa ahli tadi. Jangan sampai kita gagal paham dari salah satu atau 2 atau 3 atau semuanya. Semua yang referensi yang kita gunakan ternyata kita tidak paham maksudnya. Hingga kalimat terakhir, kalimat kita sendiri memberikan penjelasan yang berbeda dengan penggabungan atau paduan dari beberapa ahli terkait suatu pengertian. Nah, itu menjadi sesuatu yang berbeda artinya belum menjadi valid pengertian yang kita jelaskan. Atau teori yang kita miliki ini belum valid karena kita tidak ada paduan antar beberapa teori-teori sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi lemah gitu ya penjelasannya kalau kita tidak menggabungkan pengertian-pengertian sebagai teori dari informasi referensi ahli tentang teori tersebut seperti itu. Kemudian mengembangkan argumen. Nah, mengembangkan argumen di sini artinya boleh kita memberikan penjelasan menurut kita sendiri, itu artinya pengembangan dari pengertian orang lain gitu ya. Yang penting tidak berbeda poinnya, tidak berbeda topiknya, penjelasannya, halnya gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Kemudian menjawab masalah penelitian. Nah, dengan adanya sintesis, jawaban dalam penelitian kita ini valid gitu ya. Bisa diterima dan bisa orang lain akan percaya dengan apa yang kita jelaskan karena kita menjelaskan sesuatu dari hasil kita memadukannya antar dari beberapa pakar tentang permasalahan dalam penelitian kita. Hingga jawaban penelitian kita ini menjadi valid, menjadi tidak bisa dipatahkan oleh orang lain karena sudah faktual gitu ya. Ada data empirisnya, ada data, dokumentasi, fakta, referensi yang mendukung apa yang kita jelaskan ya. Nah, itu dari segi pengertian sintesis atau menyintesis. Nah, berikut contoh cara menyintesis.
Nah, ini contohnya, cara menyintesis gitu ya. Perhatikan beberapa kutipan pengertian paragraf berikut ini. Nah, saya pilih, ini contoh gitu ya, ada contoh pengertian paragraf dari 1, 2, 3, 4. Dari 4 orang, 4 ahli. Atau dari 4 referensi yang saya dapatkan. Anggap saja ini kita mendapatkan referensi dari buku, artikel, atau bahan-bahan bacaan lainnya. Yang menjelaskan tentang pengertian paragraf. Yang pertama, menurut Keraf tahun 2007 halaman 62, paragraf adalah sekumpulan kalimat yang mengembangkan satu ide pokok. Paragraf bukan hanya kumpulan kalimat, tetapi satuan pikiran yang utuh sehingga setiap kalimat di dalamnya saling berkait dan mendukung ide utama. Nah, ini menurut Keraf menjelaskan pengertian tentang paragraf, ya. Sedangkan Tarigan tahun 1987 halaman 30 menyatakan bahwa paragraf adalah sebuah unit pikiran yang lebih besar daripada kalimat dan mengungkapkan satu gagasan utama yang didukung kalimat penjelas secara runtut. Ini menurut Tarigan tentang paragraf, sama. Yang ketiga, dalam artikelnya, katakanlah contohnya ini artikel yang ditulis atau buku yang ditulis oleh Keraf dan Kosnandar, mereka menyatakan bahwa paragraf sebagai bagian dari karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun logis dan mengembangkan satu ide pokok tertentu. Hasil dari pengembangan satu ide pokok tertentu. Itu paragraf menurut Keraf dan Kosnandar. Selanjutnya, menurut Al-Akadiah, gitu ya. Menurut Akadiah, tahun 1997 halaman 142, paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara terpadu sehingga membentuk satu kesatuan makna. Dimulai dengan kalimat topik dan diikuti kalimat penjelas. Nah, jadi kalau menurut Akadiah ini paragraf itu dimulai kalimat topik dan diikuti kalimat penjelas. Ada kalimat utama dan ada kalimat-kalimat penjelasannya. Itulah paragraf menurut Akadiah gitu ya. Nah, ini pengertian paragraf dari 4 referensi yang saya pilih, yang saya temukan di buku, artikel, ataupun apalah referensi yang kita temukan. Contohnya seperti itu ya. Maka sintesisnya menjadi, nah kita padukan, sintesis itu kita padukan antar berbagai referensi ini. Keempat referensi ini kita padukan, gitu ya, menjadi satu pemahaman yang baru. Nah, inilah yang dinamakan sintesis. Maka sintesisnya menjadi dari pandangan beberapa ahli tersebut, dalam kurung Keraf, Tarigan, Keraf dan Kusnandar serta Akadiah ini, tapi tidak perlu dituliskan ini ya, ini sebagai pemahaman saja. Dari pandangan ahli tersebut, paragraf adalah, atau saya memberikan pemahaman bahwa paragraf adalah satu pikiran yang utuh yang terdiri atas sejumlah kalimat yang tersusun logis, saling terhubung, serta bersama-sama mengembangkan satu ide pokok. Sama-sama mengembangkan satu ide pokok. Nah, ini kan tadi disampaikan bahwa paragraf itu mengembangkan satu ide pokok tertentu. Hanya satu yang dikembangkan dalam sebuah paragraf. Sehingga ada satu topik utama dan ada topik-topik penjelasan. Topik penjelasan ini yang menjelaskan topik utama tadi. Itu maksudnya. Serta bersama-sama mengembangkan satu ide pokok. Paragraf dimulai oleh kalimat utama atau topik, lalu diperkuat kalimat penjelas yang menjaga alur gagasan tetap runtut hingga pembaca merasakan sesuatu kesatuan makna yang jelas. Nah, inilah yang dinamakan sintesis. Jadi kita menyatukan pemikiran, menyatukan pendapat, menyatukan penjelasan antar beberapa pakar yang kita gunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan tentang pengertian paragraf. Nah, inilah sintesis. Beberapa kalimat kutipan ini
tetap ada di dalam tulisan kita, tetapi pada akhirnya kita berikan pemahaman yang baru menjadi sebuah sintesis. Pak, ini berbeda dengan kutipan langsung tidak langsung. Ini khusus untuk kajian pustaka, kajian teoritis. Sehingga kalau kita memberikan teori tentang paragraf menurut kita sendiri, sebelumnya ada hal yang menjelaskan tentang paragraf, ya. Supaya apa? Supaya penjelasan kita ini menjadi kuat, gitu ya, tidak lemah, gitu ya, menjadi jelas dan valid, gitu ya. Nah, itu contoh menyintesis, itu cara menyintesis. Jadi singkatnya, ada beberapa pengertian terkait topik tertentu di bidang kita, di topik tulisan kita. Kemudian ada sintesis hasil dari perpaduan antar pengertian, definisi, penjelasan orang lain terhadap suatu topik. Itulah yang dinamakan sintesis dan inilah cara dalam menyintesis yang benar. Itu ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dulu gitu ya. Dan pastikan juga Anda semua memahami materi-materi ini karena ini sangat penting, terutama dalam penguasaan atau mencapai keterampilan atau terampil dalam menulis karya ilmiah. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah parafrasa atau memparafrasa. Parafrasa ini berbeda juga dengan kutipan dan juga sintesis. Walaupun aktivitasnya sama-sama ada di dalam tulisan gitu ya. Ini sedikit sama dengan kutipan tidak langsung. Parafrasa ini sama dengan kutipan tidak langsung. Parafrasa di sini kita memberikan hal yang berbeda dengan sumber ataupun referensi yang kita gunakan. Hal itu adalah ya penjelasan, ungkapan, opini, fakta ataupun penjelasan-penjelasan dari sumber yang kita rujuk. Kalau di sini parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian, penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, itu pengertian dari parafrasa. Tujuannya adalah menghindari plagiarisme, menunjukkan pemahaman, memperbaiki alur tulisan, dan memperkaya teks. Nah, yang terakhir ini memperkaya teks. Kita jangan sampai terpaku dengan sumber referensi saja. Itulah makanya tadi harus kita bedakan antara menulis dan menyusun. Kalau menyusun kita akan terpaku dengan referensi kutipan-kutipan langsung. Kalau parafrasa di sini bisa jadi kita tidak mengutip secara langsung maupun tidak langsung, tetapi kita mencoba menuangkan kembali pemahaman kita terhadap bahan-bahan bacaan yang kita temukan. Ataupun ya boleh juga kita mengutip kutipan orang lain ke dalam tulisan kita, tetapi dengan gaya bahasa kita sendiri. Nah, itu juga bisa disebut sebagai parafrasa. Ya, tujuannya untuk menambah menambahkan penjelasan, mengembangkan pemahaman gitu ya, supaya lebih kaya lagi kata dan kalimatnya gitu ya, secara kuantitasnya juga lebih banyak gitu ya. Kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini saya contohkan, saya mendapatkan satu kutipan tentang sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data, mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Ini menurut Anggraini dan Irviani. Anggap saja ini kalimatnya, kalimat asli yang kita rujuk. Kalimat ini kita kutip secara tidak langsung, itulah namanya parafrasa. Tujuannya apa? Untuk mengurangi tingkat plagiasi. Untuk mengurangi angka plagiat dalam tulisan kita. Kita menuliskan kalimat-kalimat atau pesan informasi orang lain menggunakan kalimat dengan bahasa kita sendiri. Kan berubah nih.
Parafrasa dari kalimat ini, sistem informasi itu gabungan teratur antara orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi dalam sebuah perusahaan. Ini menurut Anggreni dan Irviani sama. Nah, tapi ada dua versi, mau versi yang kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Jadi sama gitu ya, kutipan tidak langsung dengan parafrasa itu sama. Sama-sama kita mengutip informasi dari sumber yang kita rujuk, kemudian kita salin ke dalam tulisan kita dengan gaya bahasa kita sendiri, walaupun pesan utamanya sama saja. Dan juga tetap kita cantumkan nama penulis asalnya, aslinya ke dalam tulisan kita secara konsisten juga ada di dalam tulisan maupun di dalam daftar pustaka nantinya. Nah, itu ya tentang parafrasa. Jadi secara singkatnya, parafrasa itu kita memberikan informasi secara tidak langsung dari informasi yang kita rujuk dari sumber aslinya ke dalam tulisan kita. Nah, itu ya, itu parafrasa. Ini juga sebagai cara untuk mengurangi angka plagiat kita dalam menulis karya ilmiah. Lebih banyak parafrasa dibandingkan kalimat kutipan langsung itu lebih baik supaya ya kita juga artinya memberikan porsi pemahaman tulisan dalam bentuk tulisan dengan tidak terlalu terpaku dengan gaya bahasa orang lain. Jadi kalau dalam satu paragraf ya boleh isi kutipan itu kutipan tidak langsung atau parafrasa supaya menjadi dominan kita itu sendiri yang menulis. Artinya kita ada porsi dalam berpikir, memikirkan informasi tentang sistem informasi ini. Sumbernya dari mana, kita juga mencoba menerka-nerka, memahami, memberikan perkiraan bahwa sistem informasi adalah gabungan teratur antara orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data untuk mengumpulkan, memproses, menyebarkan informasi dalam sebuah perusahaan. Nah, ini bisa dipilih untuk improvisasi ataupun kreativitas dalam menulis karya ilmiah. Begitu ya teman-teman semua. Ini tentang contoh parafrasa, memparafrasa, cara menyintesis, cara mengutip dalam materi ini. Silakan siapkan pertanyaan Anda semua. Bisa ditulis di kolom komentar supaya nanti ada ada interaksi antar saya dan Anda semua. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir, daftar pustaka. Kalau kita tadi mengutip, menyintesis, kemudian memparafrasa, itu ada nama-nama penulis yang kita rujuk, yang kita sebutkan dalam tulisan kita, itu artinya ada nama penulis yang kita rujuk dari sumber referensi yang kita temukan, yang kita dapatkan atau yang kita gunakan untuk memperkaya literasi, memperkaya khasanah tulisan di dalam tulisan kita. Nah, secara konsisten, semua yang tertulis di dalam tulisan kita itu harus dituliskan juga nama-namanya, didaftarkan juga nama-nama penulis tersebut ke dalam daftar pustaka di akhir tulisan, di bab terakhir gitu ya. Nah, daftar pustaka ialah daftar yang menjadi rujukan penulis dalam menggunakan teori, konsep, ide orang lain sebagai penunjang atau pendukung penulis menghasilkan karyanya. Nah, artinya kita juga memberikan rujukan bagi pembaca kalau ada yang ingin membaca teori yang sama, kajian yang sama, artikel dan buku ilmiah yang dimana ada pembahasan topik yang sama tulisannya. Jadi kita juga membantu pembaca atau penulis selanjutnya untuk mendapatkan referensi bacaan tentang topik yang kita tuliskan. Gitu ya. Nama-nama atau sumber rujukan ditulis sesuai yang sudah digunakan di dalam isi karya, artinya secara konsisten, yang ada di dalam isi harus ada di dalam daftar pustaka. Jangan sampai yang ada di dalam isi tulisan kita ternyata tidak ada kita tuliskan di dalam daftar pustaka, ataupun kebalikannya.
ada di dalam daftar pustaka tetapi tidak ada di dalam tulisan. Ini jadi mengada-ada, ya. Urutan daftar pustaka juga ditulis secara urut berdasarkan abjad dari huruf pertama nama penulis. Identitas setiap bahan pustaka harus dinyatakan dengan lengkap dan benar agar memudahkan pembaca menelusuri kembali. Nah, artinya kita juga tidak tidak pelit informasi gitu ya. Jadi dalam daftar pustaka kita itu sebagai daftar nama-nama penulis yang barangkali layak juga dibaca oleh pembaca tulisan kita. Seperti itu. Kemudian identitas pustaka yang salah atau tidak lengkap tidak akan banyak gunanya dan secara tidak langsung menunjukkan kualitas penulisnya. Maksudnya di sini adalah kita tidak boleh sembarangan mengambil referensi yang ada di internet. Jangan langsung bahasa kita copy paste gitu ya. Copy paste salin tempel dari artificial intelligence, dari ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan ke dalam tulisan kita. Itu jangan sampai seperti itu. Atau bahkan kita hanya menyalin referensi dari karya-karya plagiasi juga yang ada di internet. Mungkin ada di blogspot, di blog-blog tertentu gitu ya. Barangkali ada yang plagiat, tetapi kita tidak sadar bahwa referensi itu referensi dari plagiator ya. Kita terjebak juga mengembangkan atau memperpanjang angka kelahiran plagiator gitu ya. Nah, itu yang harus kita hindari dan kita cegah gitu ya. Nah, ini contoh pustaka mengutip dari buku dan artikel jurnal. Contoh daftar pustaka mengutip dari buku dan artikel jurnal. Nah, kalau buku contohnya ini, Azwar Saifuddin tahun 2012, metode penelitian, ini judul bukunya, di Yogyakarta, tempat terbitnya, dan pustaka pelajar sebagai penerbitnya. Jadi ada 5, setidaknya ada 5 unsur dalam daftar pustaka, dalam penulisan pustaka gitu ya. Yang pertama ada nama penulis, yang kedua ada tahun terbit tulisan itu, yang ketiga ada judul tulisannya, yang keempat ada tempat terbit tulisan itu, dari mana gitu ya, penerbit atau jurnal, kemudian nama penerbitnya. Nah, pustaka pelajar ini penerbit buku metode penelitian karangan Saifuddin Azwar, dibalik gitu ya. Nama depan diletakkan di belakang gitu ya. Nama belakang diletakkan di depan dalam sistematika penulisan daftar pustaka. Nah, ini berbeda dengan artikel. Kalau artikel lebih lengkap lagi, walaupun unsur utamanya ada nama, tahun, judul, tempat terbit, dan nama penerbitnya. Yang kedua ini masih buku. Yang ketiga ini jurnal. Novita dan kawan-kawan tahun 2021 dalam artikel jurnal gitu ya, Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati yang berjudul Konseling, Informasi dan Edukasi Bahaya Pengguna Salahan dan Penyalahgunaan Obat. Ini karena judulnya sudah dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati, jadi apa adanya saya tuliskan gitu ya, sesuai penulisannya di jurnal tersebut. Judulnya, kemudian nama jurnalnya, Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati, volume keempat, nomor 22, di Bandar Lampung, Universitas Malahayati. Nah, Universitas Malahayati yang menaungi Jurnal Pengabdian Farmasi Malahayati. Ini contoh penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal. Jadi ada nama jurnalnya, penambahannya gitu ya, volume keberapa atau edisinya edisi keberapa. Nomor edisi itu biasanya ada di setiap tahun, beberapa jurnal itu mempublikasikan 2 sampai 4 publikasi. Edisi pertama, kedua, 3, 4 gitu ya. Ini nomor 2 gitu ya. Volume keempat, nomor 2, Bandar Lampung, Universitas Malahayati. Nah, sama ini ya. Ini kalau namanya lebih dari 6 menggunakan DKK dan kawan-kawan. Kalau berbahasa Inggris, et al gitu ya. Kalau hanya 2, Vera Dilla, titik koma, dan Minarti.
Analisis kebutuhan program promosi pencegahan diare pada anak berusia di bawah 2 tahun, Journal of Safety and Health, volume 2, nomor 1, Palembang, Universitas Kadar Bangsa. Nah, sama. Polanya sama, ini hanya nama penulisnya hanya 2, gitu ya. Kalau lebih dari 3 atau lebih dari 6, gunakan DKK boleh, atau et al. Kalau berbahasa Inggris. Nah, ini contohnya, kalau lebih dari 6 penulis. ABDJ, nama aslinya J. Abadi, J. Plummer, Albus R, gitu ya, Turlowdy, Liu M, K. Bilensky, atau J. Bilensky, ya ini Kaliu tadi ya, kemudian et al. 2005, Reading Test Performance of English Language Learners Using an English Dictionary. The Journal of Educational Research, 98, 98, 245, 245, sampai 256, gitu ya. Itu contoh artikel ilmiah dari artikel-artikel jurnal internasional yang berbahasa Inggris, gitu ya. Kemudian contoh pustaka mengutip dari website. Nah, dari website juga boleh. Jadi referensi yang kita gunakan boleh dari website. Yang penting dalam daftar pustakanya dituliskan seperti sistematika ini. Ada laman websitenya yang kita tuliskan, yang kita cantumkan di dalam daftar pustaka. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada juga contoh pustaka mengutip dari artikel surat kabar online. Nah, biasanya dalam surat kabar online itu sepertinya berita gitu ya, berita di media-media digital, baik digital maupun cetak kan sama-sama beritanya itu kadang ditulis oleh tim redaksi. Sehingga berita tersebut di akhir tulisannya itu ada singkatan saja, singkatan nama. YKS, Yusuf Kurniawan Saputra gitu ya, YKS, atau Satria Wijaya SW. Nah, tapi kita tidak tahu singkatan itu siapa gitu ya. Tetapi artinya kalau itu tidak ada nama penulisnya, kita boleh menggunakan apa namanya, nama edisi siaran ataupun surat ataupun berita yang disiarkan di dalam medianya gitu ya. Mungkin ada apa ya? Kalau kita contohkan di sini, kita contohkan ada Republika, ada apa namanya, pencegahan bencana gitu ya, jurnal bencana gitu ya, jurnal kesehatan, atau tajuk apa ya, olahraga gitu ya, life and health gitu kan, atau apalah gitu ya, yang menjadi tajuk utama di dalam apa namanya, website ataupun media-media online maupun cetak yang ada di internet ataupun media-media koran cetak gitu ya. Nah, kita boleh menggunakan Tempo Interaktif contohnya gitu ya. Tempo Interaktif tahun 2011 pada tanggal 17 Oktober. Ini publikasi judul karya tentang belajar mendongeng bagi calon guru. Diperoleh 18 Oktober 2011. Ini kita yang memperoleh informasi di Tempo Interaktif ini sebagai tajuknya Tempo Interaktif pada tahun 2011 Oktober tanggal 17, bahwa Tempo Interaktif menuliskan atau menyiarkan berita tentang belajar mendongeng bagi calon guru. Kita memperoleh berita ini pada tanggal 18 Oktober 2011 gitu ya. Setelah apa namanya, berita atau artikel Tempo Interaktif ini dipublikasikan dari laman tempointeraktif.com. Ini ya, link di atasnya itu yang kita salin saja ke dalam daftar pustaka kita. Sehingga ketika orang mempertanyakan dari mana informasi Anda, ya dari sini. Dari www atau tempointeraktif.com, kemudian tajuk Tempo Interaktif tentang belajar mendongeng bagi calon guru. Nah, ini contoh pustaka mengutip dari artikel surat kabar online, ya.
Kalau ada nama penulis ya sudah nama penulisnya. Rizal S 2011 dari Kompas diperoleh 4 Desember 2011 di laman digital.kompas.com. Ya, jadi boleh berbagai macam referensi yang ada saat ini baik online maupun offline, internet maupun di buku ilmiah, buku cetak ataupun koran-koran cetak boleh kita gunakan sebagai referensi dalam tulisan kita. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda semua, dimanapun Anda berada, bisa memahami materi ini, bisa juga mengulang kembali materi ini untuk Anda pahami gitu ya, mengulangi mendengarkan atau menyimak materi ini kembali, dan jangan lupa setelah pembahasan ini boleh Anda kirimkan responsi Anda boleh di kolom komentar ataupun boleh kirimkan langsung ke saya secara pribadi lewat WhatsApp ataupun media sosial saya ataupun email saya juga boleh. Barangkali itu semuanya. Bila masih ada pertanyaan juga silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa bisa di-share ke teman-temannya yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa memahami tentang cara mengutip, cara menyintesis, dan cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengimplementasikannya dalam aktivitas menulis karya tulis ilmiah. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi kemampuan, pemahaman yang akhirnya Anda mampu menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Itu saja, terima kasih semuanya, salam sukses dan tetap semangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.